Mitra Tia TV masih dalam liputan spesial event bersama Wakil Bupati Jepara, Dr. Subroto SEMM. Jepara siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Seperti yang kita ketahui bersama, memang Jepara sangat dikenal dengan ukirannya dan masih di sentra industri ukir patung di Jepara, Kota Jepara. Dan Pak Broto tadi memang sudah dijelaskan bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ya, terkait juga dengan melestarikan ukiran ini melalui sumber daya manusianya. Ya. Ada sekolah yang memang khusus ini untuk mencetak para pengukir dari Jepara ini. Satu-satunya ini ya Pak ya? Ya. Di Indonesia. Satu-satunya. Ukir satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia. Itu baru saya inisiasi tahun 2012 kemarin. Jadi begitu saya jadi wakil bupati, saya melihat bahwa potensinya sangat besar, sehingga ini harus kita fasilitasi untuk supaya tetap lestari, agar bisa memenuhi permintaan pasar, permintaan perubahan. Ya, ini kan bagian dari regenerasi juga ya. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan mereka yang sudah sepuh begitu, sudah tua, tapi ada regenerasi pada yang muda. Tapi ngomong-ngomong ini, peminatnya menjadi pengukir di Jepara itu bagaimana ini? Apakah memang anak muda ini sangat antusias untuk melestarikan ukiran Jepara ini? Ya, nah ini menjadi kewajiban lagi untuk pemerintah. Bagaimana mempertahankan seni ukir itu agar menjadi tetap kearifan lokal. Karena pada akhirnya bahwa setiap kegiatan ekonomi itu berpulang kepada kesejahteraan daripada orang yang berkehidupan di sana. Sejauh itu memberikan kehidupan yang baik, maka akan banyak orang yang tertarik. Nah, dunia kan terus berubah, maka manusianya juga harus berubah. Tadi kalau kita lihat produksinya sampai sekarang pun dengan yang ada ini masih diminati. Namun belum bisa memberikan kesejahteraan maksimal kepada pengrajinnya, karena harga-harganya yang diterima oleh pengrajin itu relatif belum memadai. Belum memberikan kesejahteraan bagi perajin. Nah, dalam hal ini mengatasi masalah ini bagaimana? Nah, untuk itulah maka kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pemasarannya, sehingga memperpendek mata rantainya. Jadi kan sebetulnya Jepara ini terjadi kristalisasi alam, karena daerahnya terisolir, maka hampir sebagian terbesar penduduknya berkehidupan di bidang produksi, baik itu produksi industri pengolahan maupun industri pertanian, perikanan yang menghasilkan barang. Menjualnya dia nggak terlalu aware, dia tidak terlalu peduli, pokoknya membuat. Dan alhamdulillah memang apa yang dihasilkan itu laku. Nah, dalam kondisi seperti ini kan pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi agar barang istimewa yang dihasilkan oleh penduduk Jepara ini mendapatkan harga yang layak. Nah, untuk itu maka di bidang pemasaran pemerintah membuka keterisoleran ini. Yang dilakukan adalah pembangunan jalan. Alhamdulillah tahun 2015 ini kita sudah menerima SK dengan perjuangan yang gigih ke pemerintah pusat. Akhirnya jalan kita ini mulai dari Demak sampai ke Jepara, tembus ke Pati, itu ditingkatkan menjadi jalan nasional. Jalan nasional. Dan kalau semua ini terrealisir, dan kami tentunya ingin tidak terlalu lama, ini terus kita pacu. Saya di sini waktu saya cuma 5 tahun, udah saya jalanin 4 tahun. Sehingga yang 1 tahun ini ingin saya pergunakan untuk mempersiapkan. Paling enggak grand design-nya, master plan-nya ini udah jadi, sehingga harapan saya untuk membantu, memfasilitasi orang-orang Jepara yang sangat-sangat produktif ini bisa menikmati nilai tambah yang dihasilkan. Baik ya. Akses untuk pemasaran saat ini sudah dibuka, bahkan sudah ada rintisan juga pelabuhan, jalan tol dan lain sebagainya ini ya, untuk lebih mempermudah lagi di dalam distribusi ataupun untuk menyampaikan hasil-hasil produk-produk dari Jepara ini ya ke tempat lainnya.
termasuk ke luar negeri dengan pelabuhan ekspor tersebut. Nah, nanti pelabuhan ini juga kita harapkan tentunya karena pelabuhan ini pelabuhan samudra. Mengapa jalan tol itu kita juga merupakan program? Karena tentunya ini pelabuhan yang kita bangun itu juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita dari luar Jepara, kayak Demak, Purwodadi, Rembang, Pati, Blora, itu bisa harapannya mengekspor dari sini. Karena tentunya dari sisi transportation cost, karena jaraknya lebih dekat, fasilitas jalannya baik, maka akan membantu. Jadi yang kita bangun di Jepara itu akan memberikan juga keuntungan ekonomis bagi daerah-daerah di sekitar kita. Oke, baik. Ya, Pak Broto. Dalam masyarakat ekonomi ASEAN, ya, ini kan ada perdagangan bebas di antara negara anggota ASEAN di sini. Artinya bahwa memang produk-produk kita ini bisa lebih mudah lagi dipasarkan di negara ASEAN. Termasuk sumber daya manusianya juga bisa ke luar negeri. Di balik itu juga yang dari luar negeri pun anggota ASEAN juga bisa masuk ke Indonesia. Nah, untuk menyikapi hal ini nanti kita bisa bahas di segmen berikutnya. Boleh. Dan pemirsa, tetap bersama kami dalam liputan spesial event bersama Wakil Bupati Jepara, Dr. Subroto SEMM. Jepara siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.